dari kamu ketemu sama leader yang gaya pemikirannya masih serba nyuruh, anti kritik, dan maunya semua berjalan sesuai keinginannya. Padahal anggota tim yang sekarang, apalagi kalau isinya Gen Z, mereka justru merasa butuh didengar, diajak diskusi, dan tumbuh bersama. Kalau gaya leadershipnya masih kaku, terus gimana caranya organisasi tersebut bisa maju di dunia yang bergerak lebih cepat dari notifikasi WhatsApp? Halo semuanya, aku Cindy dari Teknologi Pendidikan. Kalau kita lihat contoh tadi, sepertinya sudah kebayang ya, gaya leadership apa sih yang paling cocok untuk di zaman sekarang? Sebelum itu kita lihat evolusinya terlebih dahulu yuk. Yang pertama, ada traditional leadership. Dulu, pemimpin itu dianggap yang paling benar. Tugasnya memberikan arahan dan anggota tim tinggal menjalankan tugas tanpa banyak suara. Ciri-cirinya, yang pertama, komunikasi satu arah, yang kedua, aturan kaku, ketiga, keputusan selalu dari atasan, dan yang terakhir, kesalahan dianggap sebagai aib. Model ini dulu jalan banget karena lingkungannya itu masih stabil dan perubahan masih lambat. Tapi sekarang model ini sudah tidak bisa dipakai. Kita hidup di era VUCA, di mana volatility membuat perubahan terjadi secara cepat. Yang kedua, uncertainty membuat masa depan semakin susah ditebak. Yang ketiga, complexity menghadirkan masalah yang saling berhubungan dan bertumpuk. Dan yang terakhir, ambiguity, di mana semuanya terasa serba nggak jelas. Karena VUCA inilah gaya leadership yang kaku dan juga top down sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Masuk ke leadership modern. Pada fase ini, organisasi mulai sadar kalau pemimpin itu harus lebih fleksibel dan juga manusiawi. Dari situlah muncul dua gaya modern. Yang pertama ada transformational leadership, di mana pemimpin yang menggerakkan tim lewat visi dan juga inspirasi. Yang kedua ada adaptive leadership, di mana pemimpin yang siap menghadapi ketidakpastian dan mau terus belajar. Dua gaya ini memang lebih relevan dengan zaman sekarang dibandingkan model tradisional. Tapi di sini fokusnya masih pada pemimpinnya. Pemimpinnya yang belajar, pemimpinnya yang adaptif, dan pemimpinnya yang berkembang. Masalahnya, dunia sekarang itu bergerak lebih cepat. Kalau yang belajar cuma pemimpinnya, organisasinya bakal tetap kewalahan. Yang dibutuhkan bukan lagi leader yang belajar sendiri, tapi organisasi yang belajar bersama. Makanya, organisasi mulai sadar untuk bisa bertahan, mereka harus membangun budaya yang dapat membuat semua orang belajar, bukan cuma pemimpinnya. Dari sinilah muncul kebutuhan baru yaitu learning organization, di mana ciri-cirinya adalah yang pertama, belajar tanpa henti, yang kedua, berbagi pengetahuan, yang ketiga, refleksi bersama, dan yang keempat, berani bereksperimen. Lalu, supaya organisasi bisa belajar, maka pemimpinnya juga harus menjadi pembelajar. Jadi, pemimpin itu bukan yang paling tahu, tapi learner in chief. Ciri-cirinya, yang pertama, berani mengakui ketidaktahuan dan belajar bareng tim. Yang kedua, membangun sistem belajar melalui dialog, refleksi, dan juga kolaborasi. Yang ketiga, melihat kesalahan sebagai data, bukan hukuman. Dan yang terakhir, fokus memberdayakan manusia. Inilah pemimpin yang paling relevan di abad 21. Jadi, leadership sudah jauh berkembang dari yang sekedar mengontrol lalu menginspirasi hingga akhirnya belajar bersama timnya yang disebut dengan learning leadership. Di era sekarang, kita nggak butuh pemimpin yang paling tahu, tapi pemimpin yang mau terus belajar. Pada akhirnya, leader yang terbaik adalah leader yang mau tumbuh bersama-sama dengan anggota timnya.